Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Mulyana dengan nomor induk mahasiswa 18360014. Di sini saya ingin membawakan penjelasan tentang DNS server. Langsung saja masuk ke materinya. Penjelasan tentang DNS server. DNS server adalah server yang menghubungkan URL dengan IP address. Sebelum domain name dan DNS server hadir di internet, Anda perlu memasukkan IP address sebuah website saat Anda ingin mengaksesnya. Hal ini tentu melibatkan proses yang lebih rumit. Anda harus menghafal rangkaian nomor IP address yang ingin Anda kunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS server membantu Anda memecahkan permasalahan ini. Anda hanya perlu mengingat alamat domain dan URL dari website yang ingin Anda kunjungi. Contoh sederhana dari DNS server adalah ketika ingin masuk ke website ISTN dengan memasukkan alamat IP, tetapi dengan DNS Anda hanya perlu memasukkan istn.ac.id dan website ISTN akan segera terbuka tanpa menghafalkan alamat IP. Selanjutnya, beberapa fungsi DNS, antara lain mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh IP address digunakan oleh klien, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya, dan yang terakhir, mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Selanjutnya, beberapa kelebihan dari DNS server, diantaranya mempermudah karena DNS server dapat merubah yang begitu rumitnya menghafal IP address, tetapi dengan DNS kita cukup mengingat sebuah nama dengan tidak mengingat IP address tersebut. Konsisten, karena alamat IP pada sebuah komputer dapat berubah, namun dengan adanya DNS alamat tidak perlu melakukan update. Dan yang terakhir dari kelebihan DNS server yaitu sangat mudah dikonfigurasi. Next, penjelasan cara kerja DNS server. Terdapat 3 komponen utama dalam proses kerja DNS, yaitu yang pertama ada DNS resolver. Komputer klien disebut pengguna melakukan permintaan DNS dari sebuah sistem operasi. Dan yang kedua ada recursive DNS server, yaitu pihak yang melakukan pencarian melalui DNS dan berdasarkan permintaan resolver selanjutnya diberikan jawaban pada resolver tersebut. Dan yang terakhir ada authoritative DNS server, atau pihak yang memberikan respon setelah recursive akan melakukan pencarian dan selanjutnya memberikan respon atau jawaban yang didelegasikan ke DNS server lainnya. Di bawah adalah gambar cara kerja DNS server. Dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan untuk detailnya. Berikut adalah cara kerja keseluruhan DNS server. DNS resolver akan melaksanakan pencarian alamat host pada file host. Apabila alamat host yang dicari ditemukan, maka akan diberikan dan proses selesai. DNS resolver melakukan pencarian pada cache yang sebelum dibuat resolver sendiri untuk menampung permintaan sebelumnya, sehingga tidak lagi mengambil dari data baru. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS yang ditentukan oleh user. Server DNS berkewajiban untuk mencari nama domain pada cache yang dimilikinya.
Jika nama domain yang dicari oleh server DNS ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Dan yang terakhir, cara kerja DNS server adalah jika tidak ditemukan maka pencarian akan dilakukan langsung dengan server yang dimaksud dan hasilnya akan ditampilkan pada browser user. Dan yang terakhir, macam-macam DNS server. Terdapat 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Antara lain, yang pertama, address record atau sering juga disebut A-record adalah informasi yang menyimpan informasi soal hostname. A-record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketiga, MX record digunakan untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email pada suatu domain. Yang keempat, ada CNAME record digunakan untuk melakukan redirect domain atau subdomain pada sebuah alamat IP. Yang kelima, ada NS record merujuk subdomain pada authoritative name server. Digunakan jika DNS server subdomain Anda berbeda dengan main domain. Yang keenam, ada PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi IP address dan menampilkan hostname. Yang ketujuh, CRV record berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi permintaan klien seperti priority, name, wait, port, points, dan TLL. TX record digunakan untuk menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Dan yang terakhir, 10 SOA record adalah bagian yang muncul pada dokumen DNS zone. SOA record juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Sekian penjelasan dari saya mengenai DNS server, kurang dan lebihnya harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.